Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar heading dan paragraf di HTML. Heading itu, atau lebih tepatnya tag heading, dia merupakan tag khusus yang disediakan oleh HTML. Fungsinya itu untuk membuat sebuah judul pada teks dalam sebuah halaman web. Tag heading secara default dia ditampilkan oleh browser dengan ukuran lebih besar dan lebih tebal atau bold dari teks biasa, dari teks normal yang ada. Untuk contoh penggunaannya, heading sendiri bisa pakai tag H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6. Jadi di sini dia ada beberapa tingkatan yang bisa dipakai. Oke, langsung saja kita ke Sublime ya. Kalian bisa buka folder di project yang sebelumnya di belajar HTML. Jadi klik file, open folder, nanti kalian pilih direktorinya. Setelah itu kalian klik kanan di foldernya ini, pilih new file. Disitu langsung kalian save as, Ctrl S. Di sini saya kasih nama latihan 2.html. Kemudian kalian save. Oke, terus kita ketikkan struktur dasar HTML yang terlebih dahulu. Kalian bisa ketikin HTML, kemudian shortcutnya untuk autocomplete-nya klik di sebelah kanan sini kursornya. Kalian tekan tombol tab di keyboard kalian. Nah, nanti dia udah autocomplete ngebuatin si struktur dasar HTML ya. Di titelnya saya isi latihan 2. Kemudian di bodinya, di sini langsung saya ketikin saja untuk membuat headingnya tadi. Pakai tag H1, kemudian tekan tab untuk autocomplete. Nah, di situ saya mau kasih kalimatnya yang mau dijadiin sebuah judul. Judul pertama. Kemudian di save. Untuk ngarannya atau ngejalanin di browsernya, kalian klik kanan, copy file path, buka browser, kalian paste di URL-nya sini, di address bar ya, kemudian enter. Nih, dia munculnya seperti ini. Kalimatnya itu dia akan otomatis besar sama fontnya dia tebal atau bold. H1 tadi dia punya 6 tingkatan. Oke, di sini langsung saya tambahkan H2, H3, H4, H5 dan H6. Di sini saya kasih kalimatnya judul kedua, judul ketiga, judul keempat, judul ke-5, dan terakhir judul ke-6. Terus di save, kemudian ke browser lagi, coba kalian refresh. Nah, ini dia munculnya seperti ini. Di situ kalau dilihat dia masih sama ya formattingnya, teksnya dia tebel juga, cuman di sini dia beda untuk ukurannya. Jadi untuk heading ini semakin besar angkanya di sini tingkatannya itu, justru dia di tampilan browsernya itu ukurannya dia akan jadi semakin kecil. Untuk penggunaan heading sendiri itu tidak ada aturan khususnya mau pakai yang mana, jadi terserah kalian sendiri, opsional sesuai kebutuhan. Mau pakai H3 yang ukurannya segini atau mau pakai A1 itu bebas, kalian boleh pakai yang mana aja. Kalau mau ngebuat misalnya sebuah artikel, biasanya di situ kan ada judul. Nah, ngebahas artikel, selain judul yang pasti dia punya juga yang namanya paragraf. Nah, di sini di HTML itu juga ada tag paragraf. Dia dilambangkan pakai tag P pembuka sama tag P penutup. Fungsinya yang pasti sudah jelas, untuk membuat sebuah paragraf pada HTML. Kenapa kita harus pakai tag P ini? Kenapa nggak langsung ditulis paragrafnya di HTML nya? Oke, langsung kita coba aja. Ini saya enter dulu di bawah H6 ya.
Kalian bisa pakai teks dummy atau kalimat dummy, ketikin lorem, kemudian di tab. Nah gini ya, ini langsung saya save. Kemudian ke browser, di refresh. Ini ya, itu udah ada kalimatnya yang satu paragraf. Terus di bawahnya ini saya enter dulu. Saya mau di situ ada 2 paragraf. Jadi ini lorem yang kedua, di paragraf kedua itu harusnya dia kan udah berpindah baris ya. Tapi coba kita lihat di sini, di refresh. Nah, dia bukannya berpindah baris, tapi dia malah melanjutkan dari kalimat di teks yang sebelumnya. Jadi dia ngalirnya ke sampingnya, bukan di baris barunya. Itu supaya dia bisa jadi paragraf baru, kita bisa pakai tag P tadi. Nah ini di enter dulu, saya tekan P, kemudian tab, tutup P nya di cut, kalian blok pakai mouse, kemudian shortcutnya Ctrl X untuk cut. Ini ditaruh di bawah kalimat paling akhirnya. Nah di sini. Terus di paragraf kedua dia juga ini pakai tag P. Jadi lebih baiknya itu kalau mau nulisin sebuah kalimat, biarpun dia satu baris, itu dia harus diapit pakai tag P ya, supaya kalau kita mau ngebuat kalimat baru, dia bisa ada ini di paragraf barunya. Nih di P kedua dia otomatis ada di bawahnya, jadi enggak lagi di sampingnya. Untuk ngebuat elemen dia berada di baris baru, selain pakai tag P yang paragraf tadi, kita bisa juga pakai tag BR atau break. Dia fungsinya itu untuk membuat sebuah elemen itu berpindah baris. Ini misalnya saya ketik lagi selamat datang, di save. Nih dia kan satu baris ini, saya mau yang datangnya ya ada di baris bawahnya, itu tinggal kalian ketikin BR di tengah-tengahnya sini, BR tab, kemudian Ctrl S di save. Jadi setiap kalian melakukan perubahan di tagnya ini, di isi webnya, jangan lupa di save terlebih dahulu, baru di refresh. Oke, ini langsung saya refresh. Nah ini yang kata datang ya, sekarang dia berpindah baris di baris bawahnya. Jadi BR ini dia fungsinya untuk break, mirip seperti tombol enter di keyboard kalian. Jadi kalau kita setelah ngetik sesuatu di enter, dia kan otomatis pindah baris. Nah, ini di sini kalau saya tambahin breaknya lagi, itu dia akan nambah enternya. Ini jadi di situ ada tambahan spasinya. Saya tambah lagi 3, nanti dia ada tambahan enter lagi. Nah ini. Oke, itu tadi untuk penggunaan heading dan paragraf di HTML. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Terima kasih.